Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Barokah. Saya mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo, Prodi S1 PG PAUD RPL Genap. Kali ini saya akan mendongeng dengan tema nasionalisme, maju terus, pantang mundur. Dan karya ini saya beri judul Langkah Kecil Bima. Teman-teman, tahukah kalian, pagi di desa itu beda rasanya. Udara segar, angin sejuk, dan suara-suara khas yang menghidupkan hari. Cerita ini dimulai dari sebuah desa di kaki Gunung Ungaran. Desa Sambirjo namanya. Menjelang subuh di desa itu, langit masih gelap, berwarna biru abu-abu. Angin berhembus, menambah dinginnya pagi. Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok bertaut-tautan dari kandang. Itu tandanya sebentar lagi subuh akan datang. Dan tidak lama lagi subuh akan datang dan terdengar. Benar, dari kejauhan terdengar suara azan dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara itu, suara lembut ibu mengaji masih terdengar dari dalam rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah kayu sederhana itu, tinggallah kakek Wiro, pejuang tua yang penuh semangat. Ibu Sari, seorang guru ngaji yang lembut, dan putranya, Bima namanya, masih kecil, masih berusia 8 tahun. Pagi itu tidak seperti biasanya. Bima tampak murung. Dan kakek Wiro dengan tongkatnya dan suara batuk khasnya menghampiri Bima. Ada apa, Le? Kakek, aku lelah, kek. Setiap hari aku latihan di sekolah. Latihan untuk lomba lari, tapi aku selalu kalah, kek. Dan teman-temanku selalu mengejek aku. Tahu nggak dulu, Le, waktu kakek masih muda, waktu kakek menjadi tentara dan ikut berjuang, banyak sekali rintangan yang lebih berat dari sekedar lomba lari. Setiap kali kakek lelah, kakek teringat kata-kata komandan kakek, maju terus, pantang mundur. Itulah yang membuat kakek selalu bisa terus melangkah. Walaupun kaki kakek luka, walaupun hati kakek lelah. Tapi, kek, aku kan bukan tentara. Aku cuma anak kecil. Ibu yang mendengar percakapan Bima dan kakek menghampiri Bima. Le, ibu juga dulu pernah kalah waktu lomba pidato. Ibu gugup sekali, tapi ibu terus belajar. Gagal bukan akhir, Le. Tapi kamu tidak boleh berhenti dan terus semangat. Dan teman-teman, dari hari demi hari Bima mulai berubah. Bima bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mulai berlari bukan untuk menang, tapi untuk bertahan. Ia jatuh, ia bangun lagi. Ia tertinggal dan ia terus mengejar. Ia mulai paham bahwa kebersamaan bukan saat yang tercepat, tapi saat ia mulai lelah, tetapi ia terus bangkit dan berjalan. Dan tibalah saatnya perlombaan datang. Di lapangan sekolah, riuh penonton dan para peserta lomba lari.
terdengar suara panitia memimpin lomba. Siap-siap, lomba lari dimulai dengan hitungan 1, 2, 3. Bima mulai berlari, teman-teman. Dalam hati Bima, dia terus teringat kata-kata kakek. Maju terus, pantang mundur. Ia berlari. Dia lihat teman-temannya sudah ada yang jatuh dan teman-temannya sudah ada yang lari. Dia terus berlari tanpa henti. Sampailah dia di garis finish. Yeay! Teman-teman, Bima sampai di garis finish tanpa berhenti. Dan tibalah saatnya pengumuman pemenang perlombaan diumumkan oleh panitia. Penghargaan semangat juang tak pernah henti dimenangkan oleh Bima dari SD Sambirejo. Tepuk tangan riuh dari teman-temannya. Bima, 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 kamu hebat Bima. Kamu hebat Bima, 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 Bima. Dan Bima naik ke panggung dengan percaya diri dan tak takut lagi. Lalu dia berkata, "Aku belum tercepat, tapi aku tak pernah berhenti. Maju terus, pantang mundur, karena aku adalah cucu dari kakek Wiro, sang pejuang sejati." Teman-teman, dari kisah Bima kita belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi selalu mau bangkit dan mencoba lagi. Jadi saat kalian merasa lelah, ingatlah kata-kata maju terus, pantang mundur. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.